Halo semuanya, dan selamat datang di sesi pembahasan kita kali ini. Hari ini, kita bakal membedah habis-habisan salah satu mage yang paling bikin pusing. Mekaniknya kompleks banget, tapi sumpah mematikan luar biasa di Mobile Legends. Betul banget, kita lagi ngomongin sang Om Yuji Master, Kagura. Kalau kalian selama ini ngerasa ribet banget mainin payungnya atau sering mati konyol gara-gara salah pencet tombol, tenang aja, kalian ada di tempat yang pas. Lewat explainer ini, kita bakal ubah gaya main kalian dari yang tadinya sekedar coba-coba jadi eksekutor garis keras yang bikin musuh ketar-ketir. Oke, coba kita bedah fakta yang satu ini. Angka 91% ini bukan sekedar statistik tebak-tebakan ya. Ini tuh rekor win rate solo rank gila-gilaan dari pro player legendaris kita, RRQ Lemon, waktu dia pakai Kagura. Bayangin aja, main solo bareng pemain yang gak dikenal, tapi masih bisa menang 91% dari total pertandingannya. Gila nggak sih? Ini bener-bener jadi bukti mutlak. Kalau Kagura ini dipegang sama pilot yang paham mekaniknya, potensi mematikannya tuh nggak ada obat. Biarpun dia lagi nggak terlalu masuk di meta sekalipun, dia tetap monster. Nah, biar kalian bisa punya eksekusi sekelas pro, alur pembahasan kita hari ini simple aja. Kita mulai dari ngebahas mekanik payungnya, lanjut racikan build dan emblem yang paling optimal, terus masuk ke cara menguasai combo mematikan, tips posisi dan matchup, dan kita tutup dengan ngomongin lore sama deretan skin top miliknya. Kita masuk ke bagian pertama, mekanik payung, menguasai dual kit. Kita mulai dari fondasi yang paling basic dulu nih. Mainin Kagura tuh ibarat kata kalian lagi ngendaliin dua hero yang beda di waktu yang bersamaan. Kalau kalian nganggep payungnya cuma sekedar senjata biasa buat mukul musuh, wah dijamin bakal sering kalah. Dan ini mengilustrasikan dengan brilian bagaimana tombol yang sama persis bisa ngasih efek yang 180 derajat beda tergantung posisi payung semenya lagi di mana. Pas payungnya lagi kalian pegang, skill 1 itu buat ngelempar. Skill 2 buat bersihin efek crowd control alias purify terus dash kabur. Dan ultimate-nya bakal mukul mundur musuh. Tapi, begitu payungnya udah lepas dari tangan dan ada di tanah, skill 1-nya berubah jadi cuma buat mindahin payung. Skill 2 bikin kalian teleport langsung ke arah payung itu, dan ultimate-nya justru bakal narik musuh ke tengah payung. Nah, kebayangkan, keputusan sepersekian detik buat ngebaca situasi inilah yang bikin dia susah banget dikuasain. Tapi, tunggu dulu. Di balik keribetan tombol tadi, Kagura tuh punya satu rahasia besar yang bikin dia bisa dive atau loncat masuk ke kerumunan musuh terus keluar dengan selamat. Rahasianya ada di pasifnya, Yin Yang Gathering. Jadi tiap kali kalian teleport ke payung atau narik payungnya balik ke tangan, kalian otomatis dapat shield pelindung, ngasih efek stun singkat, dan bikin musuh di sekitar kena slow sampai 60%. Kalau kalian main asal terjang tanpa memerhatiin pasif ini aktif atau enggak, ya siap-siap aja langsung ambiar begitu masuk ke barisan belakang musuh. Oke, sekarang masuk ke bagian 2, build dan emblem optimal, persiapan untuk burst maksimal. Apalah arti jago mekanik kalau damage-nya geli-geli, kan? Biar bisa beneran jadi Algojo di Land of Dawn, kalian butuh cooldown cepat dari Magic Shoes, penetrasi sadis dari Divine Glaive buat nembus tank, dan pastinya item pertahanan kayak Winter Crown atau Immortality buat late game. Di pertengahan game, nambahin Genius Wand atau Holy Crystal itu penting banget buat kelipat gandain magic power kalian. Tapi poin krusialnya ada di early game. Kalian wajib banget secepat mungkin jadiin combo item Cloak of Destiny dan Lightning Truncheon. Begitu dua item ini kelar, boom, ini dia titik power spike kalian. Damage ledakannya bakal kerasa perih banget. Terus buat ngedukung racikan item tadi, talent emblem Lethal Ignition itu udah harga mati buat Kagura. Nggak bisa ditawar. Kenapa? Karena skill Kagura itu kan nyerang target bertubi-tubi dalam hitungan detik. Dari mulai lemparan skill 1, ditarik pakai ultimate, sampai diteleport pakai skill 2. Nah, karena serangan beruntun ini, efek bakar dari emblem Lethal Ignition pasti bakal selalu aktif. Ini ngasih bonus damage tambahan secara cuma-cuma yang sering banget jadi penentu musuhnya berhasil kabur sekarat atau sukses dipulangin ke base. Lanjut ke bagian 3, ini nih yang paling ditunggu-tunggu. Menguasai combo mematikan eksekusi tingkat pro. Tarik napas dalam-dalam karena gerakannya bakal cepet banget. Ini dia standar kill combo ala Kagura. Langkah pertama, kalian tahan skill 2 buat dash maju ke jarak serang. Langkah kedua, buruan lempar payung pakai skill 1 buat ngasih slow. Langkah ketiga, langsung tekan ultimate pas payung di bawah buat narik musuh. Langkah keempat, tanpa buang waktu, pencet skill 2 buat teleport ke payung dan nyalain perisai pasif kalian. Langkah kelima, langsung tekan ultimate lagi pas payung di tangan buat ngasih dorongan burst damage. Dan terakhir, langkah keenam, habisin sisa darah mereka pakai lemparan skill 1. Serius, ini combo yang cepet, brutal, dan mematikan banget kalau tangan kalian udah fast hand.
Tapi ya, di lapangan kan nggak selalu kondisinya pas buat ngeluarin full combo. Makanya, kalian harus fleksibel. Kalau tiba-tiba di geng, lemparin aja skill 1 ke belakang, terus pakai skill 2 buat bersihin sisi dan kabur. Tapi ingat ya, efek Purify ini nggak mempan buat nahan suppress dari hero kayak Franco atau Akai. Nah, beda lagi kalau kalian mau agresif ke buka war, pakai combo hook, lempar skill 1, tarik pakai ultimate, teleport pakai skill 2, lempar skill 1 lagi ke arah musuh yang kabur, terus gabungin pakai flicker sebelum kalian ledakin pakai ultimate kedua. Kalau cuma mau iseng nyicil darah musuh di lane, pakai aja poke combo. Lempar payung, geser posisi payungnya pelan-pelan, terus teleport balik pakai skill 2 buat dapat shieldnya. Nah, yang benar-benar menarik buat kita perhatiin di sini adalah ngerti soal apa yang nggak boleh dilakuin, itu sama pentingnya sama hafal combo. Kesalahan pertama nih yang sering banget kejadian. Abis lempar payung, langsung asal teleport ke sana. Wah, itu sih ngasih tahu assassin musuh, "Hey, aku di sini loh, tebas aja." Kesalahan kedua, sok-sokan nahan skill 2 buat nangkis gigitannya Franco. Udah dibilang suppress itu nembus efek purify kalian. Kesalahan ketiga, ngelempar payung terlalu jauh padahal teamfight belum beneran pecah, bikin kalian nggak punya pertahanan. Dan kesalahan keempat, ngerasa jadi superhero, masuk pakai ultimate ke tengah 3 musuh padahal belum cek posisi jungler lawan di minimap. Bahaya banget. Bagian 4, posisi dan match up, mendominasi mid lane. Sejago apapun mekanik jari kalian, gak akan guna kalau mainnya buta map. Buat Kagura, hero-hero yang jalannya lambat atau nggak punya skill kabur, kayak Layla, Hanabi, Sun, atau Freya, itu benar-benar makanan empuk. Mereka nggak bakal bisa lari dari tarikan payung kalian. Tapi sebaliknya, kalau musuhnya bawa hero yang bisa ngelock kayak Franco dan Akai, atau assassin lincah yang nempel terus kayak Lancelot, Karina, dan Foveus, aduh, mending jaga jarak aman deh. Lancelot tuh bakal dengan seneng hati nungguin kalian teleport ke payung sebelum dia ngabisin kalian. Nah, sekarang coba kita lihat gimana poin ini menyambung ke cara mendominasi di awal permainan. Fokus naikin skill 1 dulu buat clear minions, kalian poke musuh. Tipsnya, lempar skill 1 kalian, miring atau motong jalan minion, biar kena musuhnya sekalian. Terus, pas udah masuk menit 1/10 detik, mending kalian mundur dikit dari semak-semak sungai. Jangan sampai kena first blood gara-gara rotasi jungler musuh. Habis bersihin gelombang minion ketiga, kalian wajib rotasi ke atas atau ke bawah. Jangan cuma ngecamp di mid lane dong. Dan satu lagi rahasia di team fight, selalu lempar payung kalian melewati musuh. Jangan pas di kakinya. Tujuannya apa? Biar pas kalian narik pakai ultimate, musuhnya keseret ke arah tim kalian, bukan malah makin menjauh. Kita sampai di bagian terakhir, bagian kelima. Lore dan skin top, Cedia Riverlands. Kita turunin tensinya dikit ya. Banyak orang yang mainin Kagura mikir kalau dia tuh sekedar cewek manis yang jago sihir dan kebetulan bawa-bawa payung ke medan perang. Padahal ceritanya jauh lebih dalam dari itu. Kagura itu sebenarnya adalah manifestasi roh dari payung Seimei itu sendiri. Dia bisa berubah wujud jadi manusia karena menampung berbagai kerinduan, kesedihan, dan penyesalan dari jiwa-jiwa yang dulunya hidup di Cedia Riverlands. Jadi, dia ini kayak lahir dari harapan dan kelopak sakura musim semi. Puitis banget kan? Berbanding terbalik banget sama seberapa sadis dia kalau udah masuk ke Land of Dawn. Nggak cuma ceritanya yang keren, evolusi tampilan Kagura dari tahun ke tahun juga luar biasa banget. Dari awal rilis tahun 2016 dengan gaya Miko tradisional yang klasik, terus tiba-tiba dapat kejutan di 2021 lewat skin Starlight Rainy Walk yang bikin dia tampil kekinian banget pakai jas hujan kuning. Sampai akhirnya ada deretan skin mewah kayak Water Lily, Exorcist, dan seri Beyond the Clouds. Punya salah satu skin event yang langkain itu bener-bener jadi bahan flexing tingkat tinggi di lobby. Karena jujur aja, itu nunjukin seberapa besar dedikasi kalian buat nguasain hero yang satu ini. Dari mekanik rahasia, racikan item burst, eksekusi combo pembawa maut, sampai ngebaca rotasi peta, semuanya udah kita bedah tuntas di sesi explainer ini. Sekarang, ilmunya udah ada di tangan kalian. Pertanyaannya, apakah kalian siap buat ngebawa semua teori ini langsung ke ranked, mengendalikan 2 identitas sekaligus tanpa panik, dan bikin musuh kena mental pakai payung Seimei? Coba praktikin ilmu ini, dan buktikan sendiri seberapa jauh kalian bisa mendominasi. Terima kasih banget udah ngikutin pembahasan kita kali ini, dan sampai jumpa di sesi bedah hero seru lainnya.